يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, nikmat yang begitu banyaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala apa yang kalian minta dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tentu kalian tidak bisa menghitungnya, akan tetapi sungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan ingkar yang akan nikmat-nikmat Tuhannya. Ya kemudian tentunya salawat dan salam ya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah ini pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan ya pembahasan ya kitab sebelumnya. Ya kita sudah menyelesaikan ya kitab Qiyamatu al-Kubra, ya di mana pada kitab tersebut dijelaskan ya segala yakni peristiwa pada hari kiamat kelak, ya mulai dibangkitkannya ya manusia dari alam kuburnya, ya kemudian dikumpulkannya seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu padang yang dinamakan dengan padang mahsyar, ya di mana mereka itu menunggu di sana 50.000 tahun. Ini lamanya, ya kemudian ya terjadilah setelah itu peristiwa yakni syafaatul uzma, ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin yakni kepada Rabb-Nya agar Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan yakni perkara mereka, ya kemudian barulah setelah syafaatul uzma tersebut ya dibagikan catatan amalan setiap hamba, ya ada yang menerima catatan amalannya dari sebelah kanannya, ada yang menerima catatan amalannya dari sebelah yakni kirinya. Barulah setelah itu ya peristiwa al-mizan, ya ditimbangnya yakni amal perbuatan ya semua yaitu manusia untuk menentukan yakni apakah dia itu selamat, apakah dia itu binasa. Ya baru setelah peristiwa mizan itu ada orang-orang beriman itu nanti dia singgah ya di haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di telaganya Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian orang-orang itu dihalangi dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu ya setelah telaga ini yakni hasrun nas, ya manusia itu digiring. Ya, manusia itu digiring imma yakni ilan nar wa imma ilal jannah. Bisa jadi digiring ke api neraka atau dia digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini digiring, ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan langsung ya digiring menuju neraka.
oleh Allah Subhanahu wa taala bersama sesembahannya. Ya, bersama sesembahannya, ya setelah mereka dilemparkan ke dalam api neraka, tersisalah orang-orang beriman, dan di antara orang-orang beriman tersebut ada orang-orang munafik. Ya, ada orang-orang munafik, ya kemudian dia menunggu kedatangan Rabb-nya, ya barulah setelah Allah Subhanahu wa taala datang, Allah tegakkan namanya as-sirat. Ya namanya yakni as-sirat, baru ya di sana itu mereka melalui ya sirat tersebut. Yakni ada yang terjatuh ya ke api neraka, yaitu orang-orang munafik, yakni tentunya ya, dan orang-orang usad, yakni al-muwahhidin, ya, dan orang-orang yang maksiatnya itu setelah ditimbang itu lebih banyak daripada yakni kebaikannya, itu maka dia nanti akan tidak bisa melewati sirat. Yaitu peristiwanya kemudian setelah mampu yakni orang-orang beriman itu melewati sirat, nanti mereka akan berada di kontoroh namanya. Ya nanti mereka akan berada yakni di kontoroh. Ya, ini apa itu kontoroh? Jembatan tapi tidak sepanjang. Ya as-sirat, ya di kontoroh tersebut itu dihilangkan semua rasa iri dengki, masih ada zolim sedikit antara orang-orang beriman, itu akan diselesaikan di kontoroh situ. Makanya dikatakan dengan kontorotul mazalim. Ya kontoroh untuk ya menunaikan hak ya orang-orang beriman. Ya baru nanti setelah itu mereka akan masuk surga tanpa ada rasa dengki, tanpa ada rasa iri, tanpa ada rasa yakni sombong. Semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni di kontoroh yakni tersebut. Barulah ya ditetapkan seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada dalam bahasan kitab yakni Qiyamatul Kubra. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yakni bahasan ya lanjutan dari kitab ini, yaitu bahasan terkait yaumul akhir. Ya sama ya, kemarin juga kan terkait yaumul akhir, tapi bahasan pokoknya adalah yaumul qiyamah. Ya, akan tapi saat ini itu kitab ini membahas tentang hari akhir, tapi bahasan utamanya adalah surga dan neraka. Ya, bahasan utamanya surga dan neraka. Kalau kita melihat peristiwa sebelumnya, yang pertama kali itu terjadi setelah ditimbangnya amal, itu kan manusia digiring itu semuanya masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya bersama sembahannya itu dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itulah dalam kitab ini yang pertama kali dibahas itu adalah terkait tentang api neraka. Ya, terkait tentang api neraka, dan poin bahasan yang akan kita bahas dalam neraka saat ini insyaallah taala banyak ya poin-poin bahasannya, insyaallah akan kita lanjutkan ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akan tapi insyaallah ya pada pertemuan kali ini bahasan yang akan kita bahas pertama akidah ya para ulama salaf ya terkait surga dan neraka, yang mana surga dan neraka ini merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan saat ini dia sudah ada. Yaitu bahasan intinya. Kemudian kalau ada waktu kita akan membahas terkait penjaga api neraka, ya kemudian terkait tentang gambaran yakni api neraka itu yang tersebut dalam yakni kitab ini, seperti luasnya ya tingkatan api neraka, yakni gerbangnya, yakni bahan bakarnya, panas dan asap yang ada di yakni api neraka. Kemudian kita pernah juga sedikit bahas itu terkait bahwasanya api neraka itu bisa melihat ya, dan dia juga bisa mendengar ya, dan dia juga bisa mengeluh ya, itu api neraka. Kemudian dampak yakni api neraka itu terhadap yakni bumi, yaitu insyaallah bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentunya ya akidah para as-salaf ya terkait tentang yakni surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali Pak ya dalil-dalil dari baik dari Al-Qur'an dan sunnah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait hal ini. Dan semua yakni para ulama ya ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatani mawjudatani al-an. Ya, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada saat ini. Ya, ini keyakinan itu dari sejak zaman dulu, Pak. Dari sejak zamannya Rasulullah, sahabat, ya kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yani barulah setelah itu muncul ya beberapa sekte ya seperti Al-Khawarij wal Mu'tazilah wal Qadariyah fa ankaru dzalika. Nah, mereka mengingkari ya pendapat tersebut. Jadi pendapat ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, setelah timbul sekte-sekte seperti Qadariyah, Jahmiyah,
Mu'tazilah. Nah, merekalah yang mengingkari pendapat ini, sehingga merekalah yang menyelisihi ijma' umat ini. Jadi yang pertama itu sebagaimana kita ketahui itu mazhab pertama merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mazhab yang kedua, ya, ini perlu kita ketahui annahuma ma'dumatani al-an. Ya, dia diciptakan. Ya, jadi mazhab yang kedua ini mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saat ini tidak ada. Dia ma'dum. Ya, enggak ada. Saat ini surga dan neraka itu belum ada, akan tapi nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Ya, ketika hari kiamat. Itu dua mazhab yang insyaallah kita akan bahas yakni pada kesempatan yakni kali ini. Yang pertama, yakni mazhab pertama di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada saat ini, itu adalah pertama, ya, at-ta'bir bi sighatil madi fil jannati wan nar. Ya, ayat-ayat yang menunjukkan dengan kata kerja masa lampau terkait yakni surga dan neraka, seperti misalnya yakni firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ali Imran 133 dikatakan uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian yang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Perhatikan Pak, uiddat lil muttaqin. Uiddat ini dalam bahasa Arab itu dinamakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan keadaan yang sudah terjadi. Keadaan yang sudah terjadi, akal tuh. Ya, saya sudah makan. Jadi pekerjaannya itu sudah terjadi. Di sini dikatakan uiddat. Ya, menggunakan fi'il, yakni fi'il madhi, bagi orang-orang bertakwa. Dia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga fi'il madhi ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Dia dipersiapkan untuk orang-orang itu beriman. Surga, yakni surga uiddat lil muttaqin, di sini itu surga itu sudah Allah ciptakan dan ada saat ini. Yang menunjukkan hal tersebut firman Allah uiddat, yakni lil muttaqin. Dan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 24 itu dikatakan uiddat lil kafirin. Ya, api neraka itu ya dipersiapkan untuk orang-orang yakni kafir. Ya. Nah, kalimat fi'il madhi tersebut itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hal itu yakni telah ada saat ini. Ya, Ibnu Adil dalam kitabnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab, ya, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah yakni uiddat lil kafirin, beliau mengatakan seperti ini, hadhil ayat sharihatun fi annal jannata wan nar makhluqatan. Ayat ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu ta'ala qala fi sifatin nar uiddat lil kafirin. Ya, karena Allah mengatakan dalam mensifati api neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sejak saat ini. Ya, itu dalil yang pertama. Ya, kemudian juga ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naba ayat 21. 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, An-Naba ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di api neraka itu ada tempat untuk mengintai. Ada tempat untuk mengintai, itu maknanya. Tapi di sini ya kalau kita perhatikan ada kalimat kanat, Pak. Inna jahannama kanat. Ini kanat juga bentuk fi'il madhi. Ya, sungguhnya di jahannam itu ada tempat mengintai. Jadi tempat mengintainya itu sudah ada sejak saat ini. Dia mengintai orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api, yakni api neraka. Yaitu dalil yang kedua. Ya, sama menggunakan sighah, namanya menggunakan sighatu yakni al-madhi, menggunakan bentuk masa yang telah lampau. Kemudian itu yang pertama Pak ya, jenis yang pertama dalilnya itu menggunakan fi'il madhi. Jenis yang kedua itu dalilnya adalah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jannati wan nar fis sama'i yaumal mi'raj. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat
yakni surga yakni dan neraka itu di langit ketika beliau itu dimi'rajkan ya sampai ke Sidratul Muntaha. Perhatikan di sini dikatakan wa ru'yatu la takunu illa li syai'in mawjud. Dan sesuatu yang dilihat itu tidak mungkin terjadi melainkan pada suatu hal yang sudah ada. Ya, kalau dikatakan dia nanti ia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka enggak mungkin bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yakni dalil yang kedua. Yani hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 15. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya dia Muhammad itu telah melihatnya pada waktu yang lain. Maksudnya melihat surga. Itu dengan mata telanjang pada waktu yang lain inda sidratil muntaha. Yaitu ketika beliau berada di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya di sampingnya itu ada jannatul ma'wa. Ya surga tempat kembalinya orang-orang beriman. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini dipertegas lagi. Ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya ayat ini kan masih umum. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara umum bahwasanya Rasulullah itu pernah melihat surga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik yakni fi qissatil Isra, ya dalam mengkisahkan tentang Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, dalam hadis akhirnya itu disebutkan summan talaqa bi Jibril. Ya kemudian Jibril itu membawa yakni diriku hatta atas sidratal muntaha, sampai aku datang ke sidratul yakni muntaha, fa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Ya aku lihat sidratul muntaha itu diselimuti dengan asap atau warna-warna yang aku nggak tahu apa itu. Ya dengan warna-warna alwan, ya dengan warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Mahia qala kemudian berkata summa dakhaltul jannah. Perhatikan, ya. Kemudian aku memasuki surga. Ya, jadi Rasulullah itu pernah masuk ke dalam surga. Pernah melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, fa idza hiya janabid lu'lu wa idza turabuhal misk. Ya kemudian aku dapati bahwasanya surga itu seperti mutiara-mutiara yang tanahnya itu berbau minyak kasturi. Ya dikatakan. Nah, ini jelas sekali. Ya, bayangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tidak ada yang meragukan kesahihan hadis, yakni hadis ini yakni faqauluhu summa dakhaltul jannah hadza dalilun ala annal jannah makhluqatul an. Nah, ini dalil ketika Rasul mengatakan aku masuki surga, itu menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada saat ini. Ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada saat ini. Yaitu jenis yang kedua dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ketiga dalilnya adalah semua dalil-dalil yang menunjukkan ya tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu ada saat ini. Nah, bagaimana? Ya, disebutkan ya bahwasanya ruh, yakni orang-orang beriman itu nanti akan masuk ke dalam surga, yakni pada hari kiamat, dan ruh orang-orang kafir itu nanti akan masuk ke dalam api neraka. Itu ruhnya. Ya ruhnya, belum jasadnya nanti. Jasadnya itu nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baru nanti dia merasakan. Ya dengan jasadnya ini pertama kali ketika seseorang itu masuk ke dalam kuburnya, maka ruhnya itu akan merasakan. Ya imma yakni kenikmatan ataupun merasakan yakni azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jikalau meninggal dunia, maka nanti akan diperlihatkan tempat duduknya ya setiap pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah.
Jikalau dia ditetapkan sebagai penduduk surga, maka ditampakkan tempat duduknya di surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Ya, jikalau dia ditetapkan sebagai penduduk api neraka, maka akan diperlihatkan tempat duduknya di api neraka. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Maka nanti akan dikatakan kepada orang ini ketika di kuburan nih, Pak. Ya, ketika di kuburan, inilah tempat dudukmu yang Allah persiapkan sampai engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Ini merupakan dalil bahwasanya orang di kuburan itu dia tidak sedang bersantai-santai, Pak. Ya, dia bukan sedang istirahat. Ya, tidak sedang istirahat. Ya, kalau dia istirahat berarti dia termasuk penduduk surga. Tapi kalau ya diperlihatkan baginya api neraka, sudah nggak ada istirahat baginya. Ya, makanya kan ketika nanti ya mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau di mana, Pak? Mau dikubur saja sudah. Ya, jangan dibangkitkan, cukup saya merasakan apa? Seperti mimpinya saja lah. Ya, siksanya itu seperti mimpinya nanti. Kapan kenyataan mimpi itu? Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dia enggan. Ya, la tuqimis saah. Katanya orang-orang yang ditetapkan di api neraka itu, jangan engkau tegakkan api neraka. Tapi orang yang merasakan kenikmatan surga apa? Aqimis saah. Ya, cepatkanlah ya ini hari kiamat. Ya, biar kami benar-benar bisa merasakan kenikmatannya, yaitu jenis yang keempat ya dari dalil. Jadi semua dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur dan azab neraka itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu ada saat ini. Jenis yang kelima, irsalu Jibril alaihi salatu wassalam ba'da khalqil jannati wan nar lin nazar ilaihima. Jadi dalil merupakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga dan neraka itu mengutus Jibril. Ya, mengutus Jibril untuk melihat, Pak. Untuk melihat surga dan neraka tersebut. Diutus Jibril untuk melihat surga dan neraka, fasahadahuma. Kemudian Jibril pun melihat yang surga dan neraka, wa ma haffa bikulli minhuma, dan hal-hal yang dikelilingi di surga dan di neraka. Dalam hadis Abi Hurairah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril Jibraila ilal jannah. Ya, beliau mengutus Jibril itu melihat surga, ya, untuk melihat surga. Faqala idhhab fanzur ilaiha, pergi lihat surga tersebut. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan lihatlah semua yang aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang di dalam surga. Faqala wa qala finnar mithla zalika. Ya, kemudian dikatakan juga kepada yang di surga itu semisal dengan hal tersebut. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis ketika Jibril itu, Pak, melihat surga, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Ya Allah, ya, jikalau seperti ini yang Engkau sediakan, ya, bagi hamba-hambamu, semua manusia itu ingin masuk ke dalam surga. Kembali lagi lihat." Ya, ini katanya, dilihat lagi, ternyata surga itu diliputi oleh hal-hal yang sangat dibenci oleh manusia ketika di dunia. Ya, ketika di dunia maka Jibril mengatakan, aku khawatir ya tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi surga ini, Pak, ya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ditetapkan seperti itu ketika dia diciptakan. Ya, surga ini diliputi sesuatu yang kita benci. Ya, ketika di dunia sulit ya bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, akan tapi sebaliknya lagi, ya, ketika malaikat itu mengatakan, jikalau semua ya hambamu itu melihat apa yang engkau sediakan berupa azab dalam api neraka, enggak ada yang mau masuk ke dalam api neraka. Kembali lihat. Ya, kemudian dilihat ternyata surga neraka itu diliputi dengan hal-hal yang sangat disenangi oleh jiwa manusia, syahwat. Yang makanya dikatakan haffatu al-jannatu bil makari wa haffati an-naru bil syahwat. Ya, sungguhnya surga itu diliputi hal-hal yang dibenci oleh manusia dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang sangat disenangi oleh manusia. Ya, makanya
lebih mudah kita melakukan maksiat dibandingkan kita melakukan ketaatan, dan itu memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oleh karena itulah harus kita sadar, Pak. Ya, bahwasanya ketaatan yang kita lakukan saat ini sejatinya sangat berat bagi diri kita. Ya, maka perlu kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu melaksanakan ketaatan. Jangan ya kita katakan karena kita itu yang menginginkannya, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk bisa datang ke masjid ini menunaikan sholat yakni subuh berjamaah. Maka kita katakan alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku mampu untuk melakukan ketaatan ini. Karena berat sejatinya, ya tidak gampang kita melakukan ketaatan, maka perlu ya kita sandarkan kemampuan kita ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, karena surga itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya surga itu dinilai dengan amalan kita, nggak mungkin mampu amalan kita ini membayar ya harganya surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah ya merahmati kita, yakni memberikan kita surganya ya dengan sebab amal kita yang sangat sedikit. Ya makanya rasa syukur ini penting, Pak. Ya, rasa syukur ini sangat penting. La in syakartum la azidannakum. Itu besar maknanya, bukan hanya harta. Ya, bukan hanya, orang kan kadang-kadang kalau mendengar ayat ini la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kami akan tambahkan. Ya itu pikirannya apa? Oh hartanya saya ditambah. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Kita bersyukur ini. Ketika kita mampu melakukan ketaatan, kita bersyukur, ya maka kita berharap apa? Allah menambahkan kita kemampuan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Nah ini Pak, tambahan yang luar biasa. Ya, kalau tambahan harta yang kita dapatkan itu kita tinggalkan nanti harta tersebut. Tapi amalan ini, ya kalau Allah tambahkan kita dengan kemampuan untuk beramal kembali, maka amal ini akan membawa kita sampai kita mati. Ya, itulah bekal kita, ya yang abadi, yang nggak bisa kita berikan kepada orang lain, yang tidak mungkin juga bisa kita berikan kepada orang lain. Ya makanya pentingnya ya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu untuk melaksanakan yakni amalan ketaatan. Itu yakni beberapa dalil yang disebutkan yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sejak saat ini. Ammal munkiruna li khalqihi mal'an fahumul mu'tazilah wal qadariyah fa innahum yaquluna innallaha yunshi'uhuma wa yuhlikuhuma yaumal qiyamah. Adapun orang-orang mengingkari mazhab yang pertama ini, yaitu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang Mu'tazilah atau sekte Mu'tazilah dan Qadariyah, yani fa innahum yaqulu innallaha yunshi'uhuma. Sesungguhnya Allah nanti ya menciptakan surga dan neraka tersebut pada hari kiamat, wa ankaru wujudahuma al'an, dan mereka itu mengingkari ya adanya surga dan neraka saat ini. Nah, apa dalil mereka? Pertama, Pak, dalil mereka akal. Ya, dalil akal mereka itu mereka mengatakan seperti ini. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka saat ini, ya perhatikan dari akalnya, ya jikalau Allah menciptakan surga dan neraka saat ini, berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, dan sesuatu yang sia-sia itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Pak, jikalau Allah menciptakan surga dan neraka itu saat ini, dan saat ini penghuninya itu tidak ada sama sekali, kan enggak ada penghuninya. Ya, maka itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Dan sesuatu yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala muhal ala Allah, ya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka menggunakan akal mereka. Ya kalau kita menggunakan akal, kita masuk akal. Ya, tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan, dalilnya. Ya, tidaklah engkau ciptakan ini wahai Allah sia-sia. Ya enggak ada yang sia-sia. Ya untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka saat ini? Ya, itu dalil mereka. Nah, bagaimana cara kita bantah? Ya, ini dalil akalnya. Pertama kita bantah ya dasar pemikiran dia seperti itu yang perlu dibantah. Kenapa Anda menyamakan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya makhluk? Ya, kalau makhluk mungkin bisa jadi ya dia menciptakan sesuatu dan sesuatu itu tidak akan digunakan seperti manusia misalnya, ya kebanyakan hartanya
ya dia membuat rumah entah di mana yang nggak pernah dipakai, ya sia-sia, ya itu manusia mungkin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak boleh disamakan. Ya ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, jangan disamakan. Ya, perbuatannya Allah dengan perbuatan makhluk itu dasar pemikirannya sudah salah. Karena apa? Dia membangun yakni pikirannya itu dengan apa, Pak? Dengan perbuatan yang manusia. Itu yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni dibantah bahwasanya kalau kita perhatikan tadi, Pak, kalau kita perhatikan neraka itu ruhnya, ruh orang-orang beriman itu ada di dalam surga dia. Ya berbentuk yakni burung. Ya dikatakan bahwasanya dalam hadis itu ruhnya yakni orang-orang beriman itu seperti burung yang dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ya ruh-ruhnya orang-orang beriman, ruhnya orang-orang kafir itu di neraka. Jadi dia dikatakan enggak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu dirasakan saat ini bagi ruh-ruh orang-orang beriman, dan neraka itu pun dirasakan bagi ruh-ruhnya orang-orang yang kafir. Dan sehingga pernyataan dia ya yang kedua itu bisa dibantah ya dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Kemudian mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalil akalnya. Yang kedua sekarang dalil ayat. Dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 dan surat Al-Qasas ayat 88. Ya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya setiap yang bernyawa itu merasakan kematian. Ya kemudian dalam surat Al-Qasas dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan jikalau yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pasti akan musnah, pasti yakni akan binasa, demikian pula yakni al-jannatu wan nar, demikian pula jannatu wan nar itu pasti nanti akan hilang. Dia katakan. Jadi saat ini enggak ada. Saat ini enggak ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka, dan ketika nanti diciptakan, perhatikan Pak, ketika nanti itu Allah ciptakan, nah ini nanti berbeda lagi, nanti kita sebutkan. Itu mereka katakan, ada yang mengatakan surga tetap, yang neraka itu musnah. Nanti mereka katakan, ya seperti itu. Jadi mereka berdalil dengan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya jikalau nanti surga itu ada saat ini, berarti nanti pada hari kiamat kan dia musnah. Ya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mustahil. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah. Ini para ulama membantah bahwasanya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala kullu syai'in halikun, ya segala sesuatu itu binasa, mimma kataballahu alaihil fana. Jadi makna ayat kullu syai'in halik, semua itu binasa, adalah semua yang Allah tetapkan dia akan hancur. Iwal halaku halikun wa ammal jannatu wan nar fa khuliqata lil baqa' la lil fana. Akan tapi berbeda Pak dengan surga dan neraka, Allah ciptakan itu tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan dia akan tetap ada. Ya, jadi nanti ya salah satunya ketika malaikat itu meniupkan sangkakalanya, ya di antara yang tidak binasa itu adalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita pernah bahas apa? Arsyur Rahman. Ya arsnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa dia. Ya jadi ada sesuatu yang tidak Allah hancurkan, ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tidak Allah hancurkan adalah yakni surga dan neraka. Ya jadi semua ayat-ayat yang menyatakan kullu man 'alaiha fan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 itu ada pengecualiannya. Ya ada pengecualian, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dia binasa. Di antaranya adalah yakni Arsyur Rahman dan al-jannatu yakni wan nar. Yaitu dalil mereka. Kemudian dalil mereka yang ketiga, ya firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang istrinya Firaun, Pak. Ya terkait tentang istrinya yakni Firaun, di mana istrinya Firaun itu pernah berkata, ya yang dikisahkan atau dihikayatkan dalam Al-Qur'an, Rabbi benili
indaka baitan fil jannah dalam surat Tahrim ayat 11. Ya, dikatakan Rabbi benili baitan fil jannah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, ya bangunkanlah aku di sisimu itu sebuah rumah nanti di surga. Nah, mereka katakan apa, Pak? Ketika istrinya Fir'aun itu mengatakan bangunkan aku suatu rumah di sisimu di surga, itu menunjukkan surga itu belum ada. Ya, tapi nanti dia diciptakan, baru nanti diciptakan rumah bagi istrinya Fir'aun. Jadi ibnili, bangunkanlah aku. Kan kalau bangunkanlah aku berarti belum ada dia. Nah, akal mereka itu bermain seperti itu. Ya, Fir'aun saja minta dibangunkan rumah, berarti kan belum ada rumah itu belum ada. Ya, nah dari ayat inilah mereka katakan bahwasanya surga neraka itu belum ada. Nanti ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari kiamat. Maka dijawab ayat itu tidak menunjukkan surganya yang tidak ada. Akan tapi ayat itu menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang di dalam surga itu memang belum Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya seperti misalnya apa, Pak? Ucapan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini nanti akan dibangunkan apa dari setiap ucapan ini? Ya, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang akan bermanfaat bagi penghuni surga. Ya, jadi memang betul. Ya, kalau ada sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, kita terima. Ya, dengan ayat ini. Tapi ketika ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu saat ini belum ada, itu yang ditolak. Ya, jadi sudah ada surga dan neraka tapi belum sempurna. Ya, apa yang ada di dalamnya? Karena apa? Karena yang ada di dalamnya itu sesuai dengan amalan-amalan setiap hamba. Ya, jadi seperti itu kita menjawab dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 11. Ya, kemudian setelah bahasan ini kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu abadiyatun nar, ya kekekalan api neraka. Nah, ini perlu juga, Pak. Ya, kita bahas ya kenapa demikian? Ya karena ada ya beberapa kelompok itu atau beberapa sekte itu yang berpendapat tidak sebagaimana pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah itu dijelaskan oleh Abu Utsman As-Sabuni fi Aqidatis Salaf di halaman 264, wa yashhadu ahlu sunnati annal jannata wan nar makhluqatani wa annahuma baqiyatani la yafnayani abadan, yaitu pendapatnya ahlu sunnah. Sungguhnya ahlu sunnah bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa kekal, tidak akan musnah selama-lamanya. Wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abadan, dan penghuni surga tidak mungkin akan keluar ya dari surga selama-lamanya. Wa kadzalika ahlun nar, ya demikian pula ya penduduk surga, alladzina hum ahluha wa khuliqu laha, yang mana mereka ditetapkan sebagai penduduk api neraka dan neraka itu diciptakan untuk mereka, la yakhrujuna minha abadan, tidak akan keluar selama-lamanya. Wa annal munadi yunadi yauma idzin, dan nanti ada malaikat yang akan berseru, ya ahlal jannah khulud la maut, ya ahlan nar khulud la maut, wahai penduduk surga hanya ada keabadian, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada yang namanya kematian, kalian abadi selama-lamanya di sini. Itu nanti ada, Pak. Ya karena apa? Karena ada hadis itu yang menyatakan bahwasanya nanti kematian itu yang dirubah bentuknya itu dengan seekor kambing. Kemudian kambing itu nanti akan disembelih ya di antara surga dan neraka. Ya setelah disembelih baru dikatakan seperti ini. Ya ahlan nari khuludun la mauta. Ya, semuanya abadi, tidak ada kematian. Begitu juga pada penduduk api neraka. Yaitu akidahnya Pak ahlu sunnah wal jamaah dari sejak zaman dulu sampai muncul sekte-sekte yang sudah kita sebutkan dan akan kita sebutkan beberapa pendapat mereka. Ya seperti Al-Jahmiyah, sekte Jahmiyah itu berpendapat bifana innar wa fana il jannah aidan, surga dan neraka ini akan musnah, Pak.
Ya, surga dan neraka ini akan musnah. Itu pendapatnya Al-Jahmiyah. Ya, pendapat yang kedua, yakni Al-Khawarij wal Mu'tazilah yaqulu bi khuludi kulli man yadkhulun nar. Ya. Khawarij Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya nanti penduduk ahli neraka kalau sudah masuk ke dalam neraka itu tidak mungkin keluar selama-lamanya, enggak ada pengecualian. Enggak ada pengecualian. Ya, hatta usat al-muwahhidin, hatta orang-orang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid itu akan kekal selama-lamanya di api neraka. Ya, sedangkan ahlu sunnah enggak. Ya, bahwasanya ada orang-orang beriman yang kebaikannya itu lebih sedikit daripada keburukannya. Dia akan masuk ke dalam api neraka kemudian nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sebutkan terkait usat yakni muwahhidin. Ya, adapun Khawarij Mu'tazilah tidak demikian. Ya, mereka akan kekal selama-lamanya ya, karena mereka beranggapan, Mu'tazilah itu beranggapan orang-orang yang maksiat itu tidak bisa dikatakan dia beriman, tidak bisa dia dikatakan orang-orang kafir. Baina manzilatain itu Mu'tazilah. Tapi kalau Khawarij lah, ya lebih berani daripada Mu'tazilah. Pelaku dosa maksiat itu dia kekal dalam api neraka. Tapi kalau Mu'tazilah, makanya dikatakan Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Ya, dia enggak berani mengatakan kekal. Ya, dia dikatakan baina manzilatain. Ya, antara surga dan neraka. Apa itu? Enggak tahu mereka ya. Dia enggak mau, tapi padahal intinya mereka ingin mengatakan bahwasanya mereka akan kekal ini dalam api neraka. Ya, kemudian itu pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang ketiga al-Yahud. Pendapatnya orang-orang Yahudi, alladzina yaz'umuna annahum yu'adzabuna fin-nari waqtan mahdudan. Nah, kalau orang-orang Yahudi beda. Ya, mereka mau brengsek, ya mau jahat, mau bejat, ya masuk neraka nanti enggak apa-apa, cuma sebentar saja tapi. Ya, nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Keyakinan mereka. Ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan, ya kami tidak akan tersentuh yakni api neraka melainkan hanya beberapa yakni hari saja. Ya, mereka berpendapat seperti itu. Itu orang-orang Yahudi bahwasanya mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ya, makanya kita dapati, jangan heran Pak, sama orang-orang Yahudi itu benar-benar jahatnya kepada orang-orang Islam. Ya, karena keyakinannya sudah seperti itu. Dia mau membunuh yakni kaum muslimin, ya seberapa banyak ya mau dihabisi kaum muslimin, itu dia merasakan dosa. Iya. Ya, dia tahu dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Ya, tapi dia berkeyakinan bahwasanya dia pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya arba'ina yauman. Ya, hanya 40 hari, beberapa hari saja katanya masuk ke dalam api neraka. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Kemudian, ya ini pendapat yang keempat. Ini pendapatnya Ibnu Arabi. Ya, pendapatnya Ibnu Arabi, imamnya Wihdatul Wujud. Ya, yang berkeyakinan bahwasanya ini Allah itu bersemayam di setiap hamba-hambanya. Fa innahu za'ama anna ahlaha yu'adzabuna fiha muddah tsumma tanqalibu tabai'uhum nariyah yataladzadzuna binnar. Nah, ini perhatikan Pak, bagaimana pendapatnya? Pendapatnya Ibnu Arabi ini, nanti penduduk api neraka itu pertama kali akan merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat berat. Ya, akan tapi lama kelamaan tabiat mereka itu berubah. Tabiat mereka itu berubah, ya sehingga karena mereka sering disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan siksanya api neraka, nanti tabiat mereka itu akan berubah. Ya, mereka akan terbiasa dengan siksaan tersebut, ya sehingga mereka pun tidak merasa sakit ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, itu ada Pak. Ya, pendapatnya siapa itu? Pendapatnya Imam yakni Ibnu yakni Arabi. Ya, imamnya yakni Wihdatu yakni al-Wujud. Itu disebutkan. Ya, pendapat yang kelima, qaulu man za'ama anna ahlaha yakhrujuna minha wa tabqa ala haliha khalidah la tabid. Perhatikan, pendapat yang lainnya, penduduk api neraka ini semua itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga neraka ini menjadi kosong. Ya sudah, seperti itulah keadaannya. Ya, mau dikeluarkan masukkan ke dalam surga atau mau dikeluarkan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk ini, hanya Allah yang mengetahuinya. Intinya mereka mengatakan apa? Penduduk api neraka dikeluarkan dan neraka ini nanti akan menjadi kosong. Ya, perlu kita ketahui ada
pendapat seperti itu. Pendapat yang keenam, qaulu Abi Hudzail al-Allaf min a'immatil Mu'tazilah, dari para imamnya Mu'tazilah. Dia mengatakan anna hayata ahlin nari tafna wa yasiruna jamadan la yataharrakun. Ya, nanti kehidupan penduduk api neraka itu musnah. Ya, jadi neraka itu nanti menjadi beku. Ya, neraka itu nanti menjadi beku. Ya, sehingga mereka pun ya ketika musnah, ya maka api neraka ini tidak lagi menjadi tempat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita ya dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Wa qaulu man qala innallaha yakhruju minha man yasha'u kama warada fil ahadits tsumma yubqiha syai'an tsumma yufniha fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaihi. Pendapat surga itu akan abadi, ya neraka itu enggak abadi, Pak. Neraka itu enggak abadi. Nanti neraka itu setelah banyak yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakanya nanti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ini beberapa mazhab yang menyatakan terkait tentang tidak kekalnya itu api neraka. Kalau dia kekal, nanti penduduknya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang perlu kita ketahui ya, beberapa pendapat yang menyimpang dari pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar bahwasanya surga dan neraka itu akan kekal yang selama-lamanya, begitu pula penduduknya. Baik, yang kemudian kita akan bahas terkait khazanatun nar, ya penjaga yakni api neraka. Ya penjaga api neraka, yaqumu 'alan nari malaikatun khalquhum 'azim wa ba'suhum syadid. Ya nanti api neraka ini ya ada penjaga-penjaga yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya berupa malaikat-malaikat. Ya di mana malaikat ini begitu sangat besar dan begitu sangat bengis, ya jahat. Ya malaikat ini begitu sangat jahat ya bagi penduduk yakni api neraka. La ya'sunallaha alladzi khalaqahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ya membantah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Itu dia, Pak. Ya, ada malaikat yang sangat kasar, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian penjaga api neraka ini berapa jumlahnya? Nah, di situ yang penting ya kita ketahui ya, jumlah mereka ada 19. Ya, jumlah penjaga api neraka itu nanti ya ada 19. Ya ada 19 malaikat. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Muddatsir. Ya ayat 26 sampai dengan 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sauslihi saqar. Ya, dan kami nanti akan masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Nah, Sakor ini termasuk nama dari nama-nama neraka. Ya beda-beda. Ya neraka itu nanti beda-beda, dia ada tingkatan, nanti kita akan bahas. Di antaranya adalah Sakor. Ya neraka Sakor, sauslihi Sakor. Ya kami akan ya masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Apa itu wa ma adraka ma Sakor? Tahukah kamu apa itu neraka? Yani Sakor, la tubqi wa la tadhar. Ya. Sakor ini adalah neraka yang tidak akan menyisakan. Ya, orang yang dimasukkan ke dalamnya lawahatun lil bashar, yang akan mengoyak yakni kulitnya itu manusia, alaiha tis'ata asyar. Ya, pada neraka tersebut ada 19 malaikat yang menjaga. Ada 19. Nah, perhatikan di sini, Pak. Wal kufar bihadzal adad qad futina. Ya, orang-orang kafir ini terfitnah. Ya diuji dengan ayat ini. Ya karena apa? Karena faqad zannu annahu yumkinu taghallub ala hadzal adadil qalil. Ya karena mereka menganggap 19 sedikit. Nah, itu dia, Pak. Ya 19 itu sedikit. Bisa nanti kita ya ini habiskan. Ya, jadi mereka itu seperti itu. Yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat setelahnya itu dikatakan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ya ini Allah Subhanahu wa taala yang tegaskan ini nih. Ya bukan kita yang berbicara, tapi
tidaklah kami jadikan ya ashabun nar, yakni penjaga api neraka itu melainkan hanya malaikat, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka itu 19 itu kecuali melainkan untuk menguji orang-orang, untuk memfitnah orang-orang kafir. Ya, jadi mereka ketika mendengar tis'ata asar, ya mendengar 19 itu, mereka katakan jumlah tersebut sangat sedikit, mudah bagi kita untuk mengalahkan malaikat. Tapi mereka lupa ya bahwasanya yakni satu malaikat itu tidak mungkin mereka bisa yakni kalahkan. Ya karena kekuatan mereka, yakni besarnya mereka itu mungkin tidak bisa. Ya kita bayangkan dengan akal kita. Melainkan nanti ketika kita yakni berada yakni di api neraka. Nasallallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita yakni di nerakanya Allah Subhanahu yakni wa taala. Kemudian bahasan terkait tentang sedikit luasnya api neraka, Pak. Ya terkait gambaran, ini sekarang kita masuki gambaran api neraka. Yang pertama kita bahas tentang yakni luasnya, ya dalamnya, ya lebarnya, yakni api neraka itu. Ya kan kita tidak bisa mengetahui melainkan dengan dalil-dalil yang ada. Ya karena ini sesuatu yang gaib. Ya tapi telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni kunna ma'a Rasulullah idza sami'a wajbah. Ya kami pernah bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah itu mendengarkan wajbah, Pak. Mendengarkan wajbah itu apa ya? Suara batu yang jatuh. Ya suara batu yang jatuh, batu besar itu kalau jatuh itu kan dia ketika jalan ya di udara itu kan ada suaranya. Ya nggak mungkin nggak ada suaranya. Yang suatu yang besar itu jatuh, ya kalau misalnya kita pakaiin mic dia di batu itu kan pasti ada suaranya. Nah itu dalam bahasa Arab dinamakan wajbah. Dinamakan yakni wajbah. Faqala nabiyyu tadruna ma hadza? Tahukah engkau apa itu, katanya. Ya tahukah engkau apa itu? Qulna Allahu wa rasuluhu yakni a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar. Itulah batu yang dilempar ya ke api neraka mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun lamanya. Fahuwa yahwi finnari ilal an. Ya saat ini dia baru jatuh ke dalam api neraka sejak 70 tahun lamanya. Bayangkan ya bagaimana dalamnya, Pak, api neraka. Ya batu saja, batu besar ini nih ya yang dilemparkan ke dalam api neraka itu baru sampai dasarnya itu 70 tahun. Baru sampai dasarnya itu 70 tahun, ini lamanya. Bagaimana dalamnya api neraka. Ya, itu salah satu yang menunjukkan betapa dalamnya yakni api neraka. Kemudian juga yang menunjukkan besarnya api neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, pada hari itu Jahannam itu didatangkan, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu Jahannam didatangkan. Ayat ini itu ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, yukta bi jahannam yauma idzin. Ya, Jahannam itu didatangkan pada hari kiamat, itu dikatakan laha sab'una alf zimam. Yang mana Jahannam itu dibawa dengan 70.000 tali kekang. Jadi dia digeret, Pak. Ya digeret. Dengan apa? Api neraka ini digeret dengan 70.000 tali kekang. Kemudian dikatakan ma'akul lizimamin sab'una alf malak. Ya, masing-masing tali kekang itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Bayangkan berapa miliar itu, Pak? 70.000 dikali 70.000, nanti di rumah saja lah dikalilah. Ya, berapa miliar itu tuh? Ya, malaikat yang membawa Jahannam itu sudah miliaran orang. Miliaran malaikat yang membawa yakni Jahannam. Ya, betapa banyaknya manusia yang bisa masuk ke dalam Jahannam. Apalagi sebagaimana disebutkan bahwasanya nanti manusia ini penciptaannya tidak seperti saat ini. Ya, penciptaannya tidak seperti, lebih besar daripada penciptaan saat ini. Dikatakan kalau saya tidak lupa ingat, itu antara pundak seseorang, jadi maksudnya seorang itu nanti diciptakan dari pundak kiri ke pundak kanannya itu bisa dilalui oleh beberapa hari perjalanan. Ya, karena besar, yakni besarnya manusia itu nanti akan diciptakan itu baru satu, Pak, manusia itu semua masuk ya ke dalam neraka Jahannam itu besarnya itu bisa kita lihat ya dari hadis tersebut. Tapi
persisnya ya wallahu taala a'lam yani bisawab. Ya kemudian juga yang menunjukkan ya dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka itu begitu sangat besar, nanti matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam api neraka. Ya matahari itu dan bulan itu akan dimasukkan asy-syamsu wal qamar muqawwarani finnar. Ya, matahari dan bulan itu nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka, yakni neraka. Ya bayangkan matahari dan bulan masuk semuanya ke dalam neraka yakni jahanam. Ya begitu sangat besar. Ya ini api neraka ini. Ya ini yang perlu kita ketahui bahwasanya ini neraka ini tidak akan pernah cukup nanti, Pak. Ya nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah merasa cukup dengan masuknya manusia. Dia akan selalu senantiasa bertanya, yani hal min mazid, yani apakah ada tambahan wahai Allah, yani belum penuh juga ini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan yani kakinya. Ya baru dia mengatakan takfi. Ya sudah cukup wahai Allah. Ya, jadi nggak pernah merasa cukup. Api neraka ini tidak pernah akan merasa cukup ya dimasukkan ke dalam dimasukkan manusia itu ke dalamnya. Ya, mungkin ya sampai di sini ya kajian kita. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya beberapa sifat-sifat dari api neraka dan juga tentunya kita akan banyak berbicara nanti terkait tentang penghuni neraka dan amalan apa saja yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan azab-azab khusus ya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.